Lah, kalau 100% AI, terus yang ngedit video siapa? Ulang lagi, perbaiki dulu. Oke, sip. Pada zaman dahulu kala, sebelum efisiensi berlangsung. Loh, Mas, kok masih green screen? Bisa ngedit video gak sih? Gak profesional banget. Oke, kembali ke cerita kita lagi. Hiduplah seorang pangeran tampan, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung di sebuah kerajaan. Namanya, Pangeran Azmi. Kerajaan tersebut memiliki bisnis sebagai pelopor produsen seblak di Indonesia. Bahkan menurut gosip yang beredar, leluhur kerajaanlah yang menciptakan lagu tradisional yang begitu populer bahkan hingga saat ini. Lagu yang begitu dekat dengan masyarakat luas, dan dinyanyikan di banyak kegiatan-kegiatan kumpulan. Produk seblak mereka begitu populer dan digemari, dari rakyat biasa, pesohor papan atas, pejabat negara, hingga artis mancanegara. Dalam pencarian jati dirinya, ia pun meminta izin kepada ayahnya untuk berkelana menimba ilmu di perantauan. Perjalanannya berkelana akhirnya tiba di tanah Papua. Ia bertemu dengan seseorang yang hebat, seorang pertapa sakti, Empu Dansu. Sang pangeran pun akhirnya belajar dan berguru kepadanya di sebuah padepokan bernama Padepokan Belajar Pencak Solid, yang terletak di lembah Gunung Kerom. Meskipun dia tampan, imut dan menggemaskan, bahkan menjadi pujaan banyak gadis-gadis di kerajaannya. Mas, gadis-gadis loh, Anda ngapain ikutan histeris juga? Kamu ngapain, Tik? Kamu belum penempatan di Kerom loh. Di padepokan ini sang pangeran harus kalah bersaing dengan seniornya, Kaks B yang ganteng, dan Sony si ganteng maksimal. Sang pangeran seolah kehilangan aura kegantengannya, dianggap cupu dan culun. Sorry ya, gak level kita. Ora Suti. Maafkan aku Ferguson, tapi aku sudah memiliki seseorang yang aku cintai selama ini. Ku coba renungi dalam hatiku, apa yang terjadi di hari itu. Manis bibirmu untuk berkata, ku masih menyayangi kamu. Dalam patah hatinya, sang pangeran tidak pernah menyadari bahwa ternyata ada seorang perempuan yang selalu memperhatikannya. Seorang murid padepokan juga, yang bergabung di waktu bersamaan dengan dirinya. Perempuan yang menyukai sang pangeran, sejak pertama kali berjumpa dengannya. Namanya, Citra. Sang perempuan tidak tahu bahwa dia adalah seorang pangeran penerus tahta kerajaan, dan dia tidak peduli tentang itu. Pangeran pun tidak tahu siapakah jati diri sebenarnya perempuan itu. Sebuah misteri yang dirahasiakan demi ketentraman hati dan hidup. Kedekatan pangeran dan perempuan bukannya tanpa halangan dan rintangan. Para senior sering mengganggu dan menggunjingkan keduanya. Heh, siapa sih dia? Anak kecil manja kemarin sore mau belaga. Hele, yo pantes-pantes wae to kan mereka selepel. Beda dengan kita dong. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mewujudkan cinta mereka dalam sebuah janji suci. Pangeran dan perempuan meminta restu kepada guru besar padepokan. Pernikahan pun digelar dengan megah dan meriah. Sen, ngapain elu? Bukan sama elu dong nikahnya. Masa,
Cowok sama cowok? Petualangan pangeran dalam menimba ilmu selama perantauan, kini dilengkapi dengan perjalanan cintanya yang bahagia, disempurnakan oleh hadirnya sang buah hati. Seiring ilmunya yang kini sudah berkembang pesat, Empu dan Su pun sudah mengundurkan diri dari padepokan untuk bertapa di Gunung Siklop. Kini pangeran dan perempuan pun menjadi guru bagi junior-junior padepokan. Marina, Menara, sudah salah. Masuk ke kolam. Perhatikan lagi ya. Marina. Marina menari tangan. Belum mungkin itu mak. Udah tahu. Iya belum. Betul aja belum. Oke, sekali lagi ya. Perhatikan nih. Empat ya. Oke. 1, 2, 3. Menara merani. Iya. Empat langsung pukul. Iya pukul 5. Iya pukul 6. Kita sekarang. Maju. Solid. Kita sekarang. Solid. 20. Waktu berganti, hingga bertahun-tahun telah berlalu. Sang buah hati pun sudah mulai lincah bicara dan berlari. Pangeran merasa sudah waktunya ia kembali, pulang dan berbakti kepada orang tua, meneruskan tahta kerajaan. Ia pun minta izin kepada guru besar untuk mengundurkan diri dari padepokan, untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang sudah dia peroleh selama belajar di padepokan Lembah Gunung Krom ini. Meskipun berat hati meninggalkan padepokan yang sudah membesarkan mereka, mengajarkan mereka banyak hal, dan juga keluarga besar padepokan yang sudah akrab layaknya saudara sendiri, tapi mimpi dan tujuan pangeran tak ingin berhenti di lembah gunung ini. Ia akan naik tahta di kerajaan seblak milik keluarganya, membesarkan anaknya dengan lingkungan yang lebih modern. Yang penting tidak dititahkan untuk mengabdi di kerajaan koloni di IKN. Menurut saya, Azmi itu Kreatif, Pinter, lucu, nyeleneh, ngegemesin, banyak akal, pinter ngomong, gokil, nyebelin. Pokoknya gitu deh. Kalau Citra itu pinter, sabar, bawel, baik, modis, suka asal jeplak, pinter, gangguin kalau lagi main game, ramah, rajin, suka ngatur-ngatur.
Kalau menurut saya, Asmi itu asik walaupun kadang berisik mengusik. Gak ada Asmi itu. Berarti gak ada lagi game-game konyol yang aneh, kuis-kuis greget, dan komentar-komentar out of mind. Gak ada Asmi itu berarti ada tawa-tawa yang hilang. Nah, kalau Citra, apa ya? Mau komentar kok istrinya orang. Citra itu baik, tegas, ngiyelan, kepo, suka selfie di kaca. Gak ada Citra berarti gak ada lagi teman melukis buat Tika pas pagi-pagi. Gak ada Citra itu berarti gak ada Asmi. Itu, nyawanya tinggal dikit tuh. Yaelah, bangke. Malah kabur jadi naga berbrand. Namanya strategi, Mas. Strategi matamu.